Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melaksanakan podcast bersama rekan saya, Raisa. Kita mulai aja. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Saya Raisa. Dan aku Rena. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang Activity Based Management atau ABM dalam akuntansi manajemen. Jadi ABM ini adalah pendekatan dalam manajemen yang berfokus pada aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan sekaligus profitabilitas. Nah, ABM ini bergantung pada informasi dari sistem activity based costing atau ABC. Nah, ABC membantu perusahaan memahami biaya aktivitas secara lebih akurat dan memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan lebih efisien. Dalam ABM ada dua dimensi utama, yaitu dimensi biaya dan dimensi proses. Dimensi biaya ini membantu perusahaan memahami sumber daya yang digunakan, aktivitas yang dilakukan, serta objek biaya seperti produk, pelanggan, pemasok, dan saluran distribusi. Selanjutnya yaitu sementara itu dimensi proses lebih menitik beratkan pada analisis aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan, alasan mengapa aktivitas itu perlu dilakukan, dan bagaimana meningkatkan efisiensinya. Nah, dengan begitu perusahaan bisa mengurangi biaya yang tidak perlu dan meningkatkan efektivitas operasionalnya. Tujuan utama dari ABM ini adalah untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan cara menyediakan informasi yang lebih akurat dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam aktivitas bisnis. Dengan informasi yang lebih detail, perusahaan juga bisa mengambil keputusan yang lebih baik terkait biaya dan proses kerja. Tapi meskipun terdengar sangat bermanfaat, penerapan ABM tidak selalu berjalan mulus ya. Nah, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi perusahaan seperti kurangnya dukungan dari manajemen tingkat atas, penolakan terhadap perubahan, terus serta kurangnya pemahaman atau keahlian dalam menggunakan informasi aktivitas yang baru. Jika sistem ini tidak diintegrasi dengan baik, maka ABM bisa gagal memberikan manfaat yang optimal. Selain itu, ABM juga berkaitan erat dengan akuntansi pertanggungjawaban yang merupakan alat fundamental dalam pengendalian manajemen. Akuntansi ini juga bertanggung jawab melibatkan pemberian tanggung jawab kepada unit atau individu tertentu, pembuatan ukuran kinerja atau benchmarking, evaluasi kinerja, serta pemberian penghargaan kepada mereka yang mencapai target yang ditetapkan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa setiap bagian dari perusahaan bekerja selaras dengan tujuan bersama sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dalam penerapan ABM, perusahaan juga sering menggunakan proses value analysis atau PVA yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi aktivitas dalam perusahaan. Nah, PVA ini berfokus pada analisis berbagai faktor yang memicu biaya aktivitas, analisis aktivitas yang dilakukan, serta pengukuran kinerja aktivitas tersebut. Nah, dari analisis ini, aktivitas dalam perusahaan bisa diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tak bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah adalah aktivitas yang penting untuk mempertahankan bisnis, seperti produksi, pengiriman barang, atau layanan pelanggan. Sementara itu, aktivitas tak bernilai tambah ini adalah aktivitas yang sebaiknya dikurangi atau bahkan hilangkan karena tidak memberikan kontribusi langsung terhadap nilai produk atau layanan. Contohnya adalah pengerjaan ulang akibat produk cacat atau proses administratif yang terlalu panjang. Salah satu manfaat utama dari ABM adalah pengurangan biaya. Dengan menganalisis aktivitas, perusahaan bisa mengurangi pemborosan dan menekan biaya yang tidak perlu. Ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti menghilangkan aktivitas yang tidak diperlukan, memilih aktivitas yang paling efisien, mengurangi frekuensi aktivitas yang tidak penting, atau menggabungkan beberapa aktivitas menjadi satu proses yang lebih sederhana. Misalnya, jika analisis aktivitas menunjukkan bahwa biaya perpindahan bahan baku terlalu tinggi karena tata letak pabrik yang kurang efisien, maka perusahaan juga bisa melakukan pengaturan tata ulang letak agar alur produksi menjadi lebih lancar dan biaya bisa lebih ditekan. ABM juga bisa digunakan untuk menghitung biaya pelanggan dan pemasok. Dengan metode ini, perusahaan bisa memahami biaya yang dikeluarkan untuk melayani pelanggan tertentu atau bekerja sama dengan pemasok tertentu.
Misalnya, sebuah perusahaan ini bisa menemukan bahwa biaya untuk melayani pelanggan besar lebih rendah dibandingkan dengan pelanggan kecil. Nah, dengan informasi ini perusahaan juga bisa menentukan strategi harga yang lebih efektif seperti memberikan diskon kepada pelanggan karena mereka lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Begitu juga dengan pemasok, perusahaan bisa menilai apakah pemasok tertentu menyebabkan biaya tambahan, misalnya karena sering terlambat mengirimkan banyak atau karena kurang kualitas produk yang tidak konsisten. Nah, dengan begitu perusahaan bisa membuat keputusan yang lebih baik dalam memilih pemasok yang paling efisien dan dapat diandalkan. Wah, pembahasan kita kali ini seru ya. Jadi intinya ABM ini adalah pendekatan yang membantu perusahaan mengelola aktivitas dengan lebih efisien, memahami biaya secara lebih akurat, dan meningkatkan profitabilitas. Betul banget. Nah, dengan menerapkan ABM dengan baik, perusahaan bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan mengoptimalkan sumber daya yang mereka miliki. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.